Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syawalikma dengan NIM 21040450001. Nah, di dalam video kali ini teman-teman sekalian, saya akan membagikan tahapan-tahapan dalam kegiatan bimbingan kelompok. Nah, ada pun tahapan-tahapan dalam bimbingan kelompok, yaitu pertama tahap pembentukan, yang kedua itu tahap peralihan, yang ketiga itu tahap kegiatan, dan keempat itu tahap pengakhiran. Jadi teman-teman, dalam tahap kegiatan bimbingan kelompok itu terdiri dari 4 tahap. Nah, yuk simak selanjutnya untuk menambah pemahaman teman-teman mengenai penjelasan setiap tahap per tahapnya. Yang pertama itu tahap pembentukan. Nah, teman-teman sekalian, dalam tahap ini merupakan tahap pengenalan dan tahap perlibatan awal dalam kelompok. Tahapan ini sangat perlu sebagai dasar pembentukan dinamika kelompok. Dalam tahapan ini, pimpinan kelompok harus menjelaskan pengertian layanan bimbingan kelompok, tujuan, tata cara, dan asas bimbingan dan kelompok. Selain itu, pengenalan antar sesama anggota kelompok maupun pengenalan kelompok dengan pimpinan kelompok juga dilakukan pada tahap ini, teman-teman sekalian. Nah, adapun tahap pembentukan kelompok terdiri dari yang pertama, memberikan salam pembuka dan menerima anggota kelompok secara terbuka serta mengucapkan terima kasih. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, menjelaskan bimbingan kelompok. Yang keempat, menjelaskan tujuan bimbingan kelompok. Yang kelima, menjelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Dan yang keenam itu menjelaskan asas bimbingan kelompok. Nah, untuk lebih lanjut teman-teman sekalian, untuk menambah pemahaman teman-teman, yuk simak contoh video dalam tahap pembentukan dalam bimbingan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, semangat ya habis istirahat ini semuanya ya. Saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Tadi saya sudah titip pesan ke wali kelas kalian masing-masing supaya kalian bisa hadir ke ruangan ini bersama dengan Ustazah. Gitu ya. Terima kasih kalian berkenan meluangkan waktu untuk hari ini melakukan kegiatan bersama Ustazah. Kita mulai supaya nanti apa yang akan kita lakukan bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Kita awali dengan berdoa dulu. Ada yang mau pimpin doa? Doa. Ya. Baik, ada yang tahu kenapa hari ini Ustazah panggil kalian di sini? Nggak tahu ya. Baik, hari ini Ustazah akan mengajak kalian untuk melakukan, ini adalah kegiatan bimbingan kelompok namanya ya. Jadi bimbingan kelompok itu salah satu kegiatan layanan di BK, di mana nanti kita akan berdiskusi bersama tentang suatu tema supaya selama kalian di sini, selama kalian di SMP Al-Hikmah ini, apa-apa yang ada dalam diri kalian, potensi kalian, bakat minat kalian, itu semuanya bisa optimal. Harapan Ustazah supaya nanti kegiatan kita berjalan lancar, Ustazah pengen masing-masing dari kalian nanti ikut aktif ya, berperan aktif. Kalau Ustazah minta pendapat kalian ya, kalian sampaikan pendapat kalian, nggak usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu ya. Kita di sini harapan saja kita bisa sama-sama terbuka ya, apapun yang ada dalam pikiran kalian kita akan diskusikan bersama-sama ya. Seandainya, tapi saya titip pesan, seandainya nanti ada hal-hal yang mungkin diutarakan oleh teman-teman kalian yang itu kira-kira sifatnya rahasia atau itu mungkin aib gitu ya, saya minta tolong dijaga kerahasiaannya sampai di sini saja, jangan dibawa keluar. Gitu ya, bisa ya Nder ya? Oke, baik, terima kasih. Ini kan dari kelas yang beragam, mulai dari kelas 7E sampai kelas 7H. Mungkin masing-masing dari kalian sudah saling mengenal, ini kan sudah setengah semester juga. Tapi Ustazah pengen kalian lebih tahu lagi ya, kalau selama ini mungkin interaksi kalian tidak setiap hari dengan
one, break two, ya, ya. Break one, break two, break three. Oke, nanti di awal 1 sampai 3, tapi berikutnya 1 dan 2 saja, bergantian. Ya, kita akan mulai nanti dari sebelah kanan Ustazah, mulai dari Zaskia melingkar ke terakhir di Putri. Ya, jadi ketika break one, kalau Ustazah bilang mulai break one, ayo kenalan, misalnya Ustazah bilang gitu ya, ayo berkenalan. Terus begitu Ustazah selesai ngomong seperti itu, langsung lanjut ke break two, gitu ya. Sebutkan nama kalian, Ustazah akan bilang seperti itu ya. Terus lanjut break 3 dulu ya. Break 1. Yuk berkenalan. Sebutkan nama kalian. Mulai. Zaskia, PS, Ira, PS, Ansa, Iva, Salma, Basara, Yayam, Vicky, Dayu, Matematika, Opa, Matematika, Ira, Iva, Raisa, Matematika, Putri, Oke, aku langsung lagi lagi. Sudah begini masih ingat nggak temannya mata pelajaran yang disukai apa? Putri, kamu ingat? Kansa? IPA, benar? Iya. Kansa ingat nggak? Dayu sukanya mapel apa? Nah, itulah tadi teman-teman mengenai penjelasan saya beserta contoh-contohnya mengenai tahap pembentukan dalam kegiatan bimbingan kelompok. Nah, kita akan langkah selanjutnya ke tahap peralihan. Nah, kita melangkah ke tahap 2, yaitu tahap peralihan setelah tahap pembentukan. Nah, teman-teman sekalian, tahap peralihan pada tahapan ini, pemimpin kelompok perlu kembali mengalihkan perhatian anggota kelompoknya tentang kegiatan apa yang dilakukan selanjutnya, menjelaskan jenis kelompok, dalam artian di sini kelompok tugas atau bebas, menawarkan atau mengamati apakah para anggota sudah siap menjalani kegiatan pada tahap selanjutnya, membahas susunan yang terjadi, dan meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota kelompok. Nah, adapun tahap peralihan bimbingan kelompok terdiri dari yang pertama, menjelaskan kembali tentang bimbingan kelompok kepada para anggota kelompok. Yang kedua itu menanyakan kesiapan anggota kelompok untuk kegiatan lebih lanjut. Dan yang terakhir, dalam kegiatan tahap peralihan ini memberi contoh topik yang akan dibahas atau topik tugas maupun topik yang bebas. Nah, itulah teman-teman sekalian tahap peralihan dalam kegiatan bimbingan kelompok. Nah, untuk menambah pemahaman teman-teman, saya juga akan menampilkan contoh mengenai tahap peralihan tersebut. Yuk teman-teman, simak contohnya. Kalau tadi sudah kenalan, kita sudah sedikit main-main juga. Lebih rileks kan ya? Iya. Bisa kita mulai ya kegiatan hari ini ya. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Ustazah mau mengangkat tema tentang kemandirian belajar. Kenapa Ustazah angkat tema ini? Karena beberapa waktu yang lalu kan kalian baru selesai PTS. Iya. Gimana hasilnya? Ada yang mau memberi pendapat mengevaluasi tentang hasil PTS-nya kemarin? Ya Putri. Kurang sedikit. Kurang sedikit? Puas. Kenapa Putri? Ada yang masih bisa. Ada yang masih di bawah 9, targetmu? 90 ke atas. Kalau menurut kalian nilai 75 atau berapa, rata-rata 75 ya yang mepet itu ya? Kalau sudah dapat nilai 75 itu artinya apa sih kalau menurut kalian sebenarnya? Kurang teliti, apalagi Zaskia belajarnya ditingkatkan lagi, Kansa. Seperti yang disampaikan Kansa tadi, nggak boleh meremehkan pelajaran itu ya, jadi harus tetap belajar. Saya mau tanya, siapa di sini yang belajarnya lebih setiap hari? Kita lihat tidak setiap hari. Dayu. Tergantung keadaan sih, kalau maksudnya juga nggak masuk itu Nah,
Kalau Raisa gimana belajarnya? Belajar sudah, tapi ya setiap hari, tapi bukan belajar pelajaran. Apa dong yang kamu pelajari? Belajar gambar sama belajar nulis. Dengan pola belajarku yang seperti ini, ada yang merasakan nggak sih perbedaan belajar suasana belajar di SD dan di SMP? Iya. Kira apa Fir? SD itu saya pengen bolos sekolah, tapi pas masuk SMP tuh kayak bolos tuh kayak masak sih dan banyak lagi. Lebih enak belajarnya. Oke, baik. Kalian tadi masing-masing sudah menyebutkan bahwa di SD dan di SMP itu berbeda. Ya, ada yang mengatakan kalau di SMP ini, kalau di SD dulu nyantai banget gitu ya. Kalau di SMP ini mau nggak mau harus belajar. Mengapa hari ini sedang tema tentang kemandirian belajar? Kalau menurut kalian kemandirian belajar itu apa sih? Ya, ya. Belajar tanpa disuruh, belajarnya itu kayak setiap hari. Saya akan ngajak kalian main-main ya untuk mengetahui. Nah, itulah tadi teman-teman sekalian mengenai penjelasan saya mengenai tahap peralihan beserta contohnya. Nah, kita akan beralih ke tahap ketiga, yaitu tahap kegiatan atau biasa disebut kegiatan tahap inti dalam kegiatan bimbingan kelompok. Kita melangkah ke tahap ketiga dalam kegiatan bimbingan kelompok. Tahap ketiga ini merupakan tahapan kegiatan atau tahapan inti dalam bimbingan kelompok. Dalam kegiatan ini, hubungan antara anggota kelompok tumbuh dengan baik, saling tukar pengalaman dalam bidang suasana perasaan yang terjadi. Pengutaraan, penyajian, dan pembukaan diri berlangsung dengan bebas. Masing-masing anggota kelompok secara bebas mengemukakan masalah yang akan dibahas terlebih dahulu. Kemudian anggota membahas masing-masing masalah secara mendalam dan tuntas. Akhir tahapan ini adalah dihasilkan solusi atau penyelesaian masalah atas permasalahan yang telah dibahas. Nah, ada pun tahapan kegiatan atau tahapan inti dalam kegiatan bimbingan kelompok terdiri dari pertama, mengemukakan topik, yang kedua, tanya jawab tentang topik yang telah dikemukakan, yang ketiga, menegaskan komitmen para anggota kelompok apa yang segera dilakukan berkenaan dengan topik yang telah dibahas. Setelah tadi penjelasan mengenai tahap kegiatan, untuk menambah pemahaman teman-teman sekalian, simak contoh yang saya akan berikan dalam Saya akan bentuk ngajak kalian main-main ya untuk mengetahui permainan, untuk mengetahui apa saja yang menjadi ciri kemandirian belajar ya. Permainannya gampang banget. Mungkin ada yang pernah tahu permainan tebak kata. Nanti kalian tuliskan berapa huruf yang saya minta. Yang lain ya, yang lain silakan menebak hurufnya apa. Gitu ya. Nanti kalau itu berhasil, berarti yang berdiri di depan nanti boleh duduk. Tapi kalau belum berhasil sampai batas akhirnya, berarti yang berdiri di depan harus memperagakan kata kuncinya itu. Gitu ya, itu untuk tahap kedua. Kalau masih belum berhasil ditebak, berarti yang ketiga itu sudah terakhir ini ya. Senjata terakhir adalah pakai sinonim kata, atau boleh pakai kata-kata tapi tidak boleh langsung menyebutkan kata kuncinya itu. Jelas ya? Yang maju pertama siapa yang nanya? Yaya. Ya. Zaskia. S. Mira. A. Hansa. Kenapa? Mana yang jawab Saskia, lanjut Saskia. Ya, next Saskia. Ini coba dari sini. Ayo. Yaya. A. A.
bisa menebak. Jadi kemandirian belajar ada inisiatif, mengatasi masalah, tekun, kekuasaan. Kekuasaan ini maksudnya apa? Ada yang tahu nggak? Saya belajar dengan ya ilmu yang didapat dan cara berpikir. Puas dengan ilmu yang didapat, hasil belajar dengan cara mengatasi masalah. Tahu nggak maksudnya apa? Kalau misalnya kita punya masalah, terus kayak mungkin apa sekarang mau terjadi kayak jadi pembelajaran aja gitu saya. Tekun itu artinya apa sih? Giat. Ya. Oke, rajin. Mandiri. Apa maksudnya mandiri itu berarti? Ya nggak perlu bantuan orang lain. Nggak perlu bantuan orang lain. Tanggung jawab. Apa tanggung jawab? Berarti, Raisa? Tanggung jawab atas masalah yang terjadi. Bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan gitu ya. Kalau kalian belajarnya setiap hari ya bentuk tanggung jawabnya apa, berarti konsekuensinya nanti kalian bisa dapat nilai bagus ya. Percaya diri, apa kaitannya dengan kemandirian belajar? Ya Putri. Misalnya dari berdoa diri aku kok dia itu aku kayaknya nggak bisa dikalahin dulu, jadi nggak usah. Nggak usah. Tidak mudah terpengaruh maksudnya apa tuh ya ya? Kalau misalnya kita belajar terus kayak diajak ngomong, soalnya itu kayak sama dari ngomong. Terus kalau belajar itu ada HP dulu itu nggak usah dihilangin. Nggak usah dihirain, itu termasuk tidak mudah. Apa rencana kalian supaya kalau yang kemarin mungkin sudah belajarnya setiap hari, ada sesuatu yang mungkin lebih ditingkatkan, atau kalau yang belum mungkin ada sesuatu yang dirubah, silakan. Dayu. Belajarnya ditingkatin terus kayak banyak tiap hari itu sholat tahajud kalau bisa dulu. Oke, belajar tiap hari sholat tahajud. Opa. Main HP-nya dikurangi. Main HP-nya dikurangi. Terus ditingkatin buat kemauan belajarnya di sana. Oke, kemauan belajarnya ditingkatkan lagi. Oke, baik. Berarti saya yakin dari kalian sebenarnya sudah paham gitu ya apa yang harus dilakukan supaya ketika belajar kalian bisa fokus, ketika belajar kalian benar-benar memanfaatkan waktu dengan baik, gitu ya. Oke, tadi kan masing-masing sudah bawa tuh kertasnya, masih ada kan ya? Sekarang saya minta silakan dibaca quotes-nya. Di baliknya itu ada quotes ya. Bagus sekali, kalimat-kalimat yang sangat bagus, semoga bisa menginspirasi kalian. Dimulai sesuai dengan nomornya. Di ujung atas itu ada nomornya, di baliknya. Ya, yang lain perhatikan. Siapa saja yang menunjukkan kebiasaan yang baik dalam Islam, maka ia akan memperoleh pahalanya dari pahala orang yang mengamalkan setelahnya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Oke, berkaitan dengan kebiasaan baik ya. Kalau belajar itu termasuk salah satu kebiasaan baik. Yang kedua, siapa tadi? Zaskia. Kita bukanlah banyak bertanya, namun sebenar-benar kita adalah selalu diam terhadap kebodohan dirinya. Syair Arab dalam kitab Al-Bul Alim wal Ma'arif. Berarti buta yang sebenarnya itu adalah yang Selalu diam terhadap kebodohan. artinya apa? Berarti tidak mau bertanya atau tidak mau belajar ya. Tetap kekeh dengan pendiriannya. Yang ketiga tadi siapa? Kira. Hanyalah yang memperbuatkan mensifati Allah. Ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Maka mereka lah yang termasuk golongan orang-orang yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Quran Surat At-Taubah ayat 18. Apa kaitannya dengan belajar? Bahwa masjid itu ya dulunya kan dipakai sebagai sumber ilmu. Ya, kalau kita terbiasa memakmurkan masjid, sudah yakin ilmu yang ada dalam diri kita juga tidak akan habis. Berikutnya, yang keempat siapa? Ova. Apakah kamu ingin mendapatkan keluhuran derajat dengan mudah? Padahal untuk mendapatkan madu, kamu harus siap disengat lebah. Syair Arab dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Oke, artinya apa? Belajar itu capek, belajar itu melelahkan ya. Belajar mencari ilmu itu butuh perjuangan ya. Berikutnya nomor 5. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah daripada masing-masing mendapat kebaikan. Bersemangatlah terhadap sesuatu yang benar dan jangan
yang berguna itu termasuk ilmu ya. Kalau kita punya ilmu ya, kita bisa mengamalkan ilmu, insya Allah Allah akan selalu ada membantu kita, memudahkan semua urusan kita. Next, nomor 6, Raisa. Ada 4 perangai yang jika keempatnya ada pada dirimu, niscaya tidak masalah seandainya bukan itu darimu, yaitu menjaga amanah, kata jujur, akhlak yang baik, dan menjaga diri dalam makanan yang haram. Hadis riwayat Ahmad. 4 perangai yang baik ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ke-7, Kira. Metode lebih penting daripada materi, guru lebih penting daripada metode, dan jiwa guru lebih penting dari guru itu sendiri. Makalah. Oke, jiwa guru lebih penting daripada guru itu sendiri. Masing-masing dari kalian ini kelak akan jadi guru. Ya, minimal diri kalian sendiri. Selanjutnya untuk siapa? Untuk anak kalian ya. Jadi kalian harus punya jiwa yang bersih, semangat yang tinggi dalam mencari ilmu supaya itu bisa tertularkan pada keturunan kalian nanti. Amin, amin, amin. Next, Putri. Suatu bangsa tidak akan maju sebelum ada di antara bangsa itu segala guru yang suka berkorban untuk keperluan bangsanya. Muhammad Nazir. Oke, kita tidak akan pernah maju kalau kita sendiri-sendiri ya. Kita harus memikirkan apa yang menjadi kepentingan, apa yang menjadi kebutuhan hidup orang banyak. Masuk pelajaran PKN ya. 9, siapa yang 9? Dayu. Salah satu pengkajian terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak dari tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat 10 bulan. Ya. Alhamdulillah dari ya, semoga kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang mengkerdilkan otak kita. Ya. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai tahap kegiatan atau tahap inti di dalam bimbingan kelompok beserta contoh-contoh yang telah saya tadi berikan. Nah, kita melangkah ke tahap akhir atau biasa disebut dengan tahap pengakhiran dalam bimbingan kelompok. Di dalam bimbingan kelompok terdapat tahap keempat atau biasa disebut tahap pengakhiran. Nah, pada tahap ini pimpinan kelompok mengemukakan bahwa kegiatan akan segera diakhiri kepada para anggota kelompok. Nah, di sini para anggota kelompok mengemukakan perasaan tentang kegiatan yang tadi telah dilakukan. Dalam tahapan ini, pimpinan kelompok tetap mengusahakan suasana hangat, bebas, dan terbuka, memberikan pernyataan dan mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan anggota dalam kegiatan bimbingan kelompok tersebut, memberikan semangat dan kegiatan lebih lanjut dan penuh rasa persahabatan. Nah, adapun di dalam tahap pengakhiran bimbingan kelompok ini terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan kelompok atau konselor. Yang pertama, menjelaskan bahwa kegiatan bimbingan kelompok akan diakhiri. Yang kedua, anggota kelompok mengungkapkan kesan dan menilai kemajuan yang dicapai anggota kelompok setelah dia melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, yang ketiga, memberikan semangat atau insight dari pertemuan atau kegiatan yang tadi telah dilakukan. Yang keempat, mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan anggota-anggota tersebut. Dan yang terakhir itu, kegiatan tersebut ditutup dengan doa. Nah, itulah teman-teman sekalian mengenai tahap pengakhiran atau tahap keempat dalam bimbingan kelompok. Nah, untuk menambah pemahaman teman-teman sekalian, bisa disimak video yang saya berikan di dalam video saya mengenai tahap pengakhiran dalam bimbingan kelompok. Kita tadi semuanya masing-masing dari kalian sudah mengungkapkan pendapat kalian, apa tentang kemandirian belajar, ciri-ciri kemandirian belajar, sampai rencana kalian setelah mengikuti kegiatan ini. Ya, sekarang saya mau tanya, bagaimana kesan kalian mengikuti kegiatan bimbingan kelompok sekarang saat ini? Ya, Putri. Apa ya, senang banget gitu ya, dapat apa ya, bisa teman-teman bisa mendiskusikan bareng-bareng, Bisa berdiskusi intinya bareng. bersyukur banget. Bersyukur banget. Oke, kalau Raisa? Ya, terima kasih Sama-sama. dari ilmu yang bisa kita
Kalau apa? Apa kata Anda? Gak jadi lu? Menyenangkan, menyenangkan, yang baca juga bisa Oke, Yaya? Sama kayak Daju, sama juga kan, Sa? Semangat belajarnya meningkat, kenapa? Iya, iya, alhamdulillah. Kira? Kalau yang awalnya belum memenuhi semua itu juga salah satu hal yang belum tahu, jadi pada sebenarnya juga udah tahu kan juga saudara tuh kayak apa semangat belajarnya juga meningkat. Terus yang tadi quotes-quotesnya itu juga motivasi diri gitu biar lebih semangat belajar. Yang terakhir, saya pengen tahu lebih lagi untuk referensi dari kalian ya untuk kegiatan ini juga seberapa jauh manfaat yang sudah kalian peroleh. Saya akan bagikan selembar kertas untuk diisi oleh masing-masing ya, diisi sesuai dengan kondisi kalian sendiri. Yang dikumpulkan semuanya sudah ya. Baik, terima kasih. Ya. Yuk, Kakak Salma, Kansa. Baik. Oke, sampai belum apa? Yuk, kalian bisa mengejar ketinggalan pelajaran itu nanti. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa membawa manfaat ya. Amin. Kalian sendiri minimal masing-masing. Baik, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya, biar semakin bermanfaat, semakin membawa keberkahan. Kita baca Al-Fatihah saja. Tadi siapa yang bimbing Dayu ya? Silakan Dayu. Baik, terima kasih untuk hadirannya. Setelah ini kalian boleh istirahat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustazah. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan saya mengenai tahap-tahap dalam kegiatan bimbingan kelompok yang dimulai dari tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan atau tahap inti, dan tahap terakhir yaitu dinamakan tahap pengakhir di dalam bimbingan kelompok. Nah, semoga apa yang tadi saya sampaikan dalam video kali ini dapat diimplementasikan dalam kegiatan bimbingan kelompok. Dan saya juga mengucapkan terima kasih ya telah menonton video saya. Saya menutup video kali ini dengan mengucapkan nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman sekalian.